Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sofit. Nah, untuk channel kali ini kita akan lanjut ke Sofit materi. Sofit materi hari ini aku akan membahas tentang SPF. Sebenarnya SPF ini berkaitan dengan kecantikan ya guys, tapi aku masukin di Sofit materi karena hari ini aku hanya membahas materi-materinya aja. Nah, di sini aku akan membahas tentang apa itu SPF, SPF 15, 25, 30, dan 50 itu apa, fungsinya untuk apa, dan aku juga akan membahas tentang PA. PA plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4 itu maksudnya apa, dan aku juga akan membahas tentang sinar matahari nih, sinar ultraviolet, yaitu UVA, UVB, dan UVC. So, untuk kalian yang pengen tahu penjelasan dari materi-materi tersebut, silahkan tonton terus video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini, biar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat untuk membuat konten-konten menarik dan di-share kepada kalian. Dan aku ucapin terima kasih kepada kalian untuk yang udah subscribe channel ini. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke materinya. Nah, yang pertama kita membahas tentang SPF terlebih dahulu. SPF atau Sun Protection Factor berfungsi untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan kulit kalian menjadi terbakar atau mengalami kemerahan atau burning ya guys. Nah, di sini berbicara tentang SPF itu erat banget kaitannya dengan sinar ultraviolet, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. Makanya aku akan jelasin terlebih dahulu tentang sinar ultraviolet ini. Nah, sinar UVA atau ultraviolet A ini dapat menyebabkan kulit kalian menjadi kusam, gelap, dapat menyebabkan keriput, penuaan dingin, dan yang lebih parahnya ketika terlalu sering terpapar dengan sinar UVA ini dapat menyebabkan kanker pada kulit kalian. Jadi itu yang dampak terparahnya. Terus lanjut ke UVB. UVB atau sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit kalian menjadi burning tadi, dimana dia menyebabkan seperti kebakar atau kemerahan gitu guys. Jadi dampaknya seperti itu. Nah, perbedaan antara UVA dan UVB ini adalah UVA masih dapat menembus lapisan baju kalian nih, seperti ini dia masih dapat menembusnya. Tapi kalau UVB dia nggak bisa menembus lapisan baju atau kain yang menutupi kulit kalian. Terus perbedaan yang kedua, UVA dan UVB itu adalah UVA bisa menembus kaca mobil kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian keluar rumah terus naik mobil dan ada paparan sinar matahari yang masuk ke mobil kalian, terus kalian berpikir, kayaknya ini nggak membuat kulit kusam deh, atau nggak membuat kulit gelap, karena kan ada penghalang atau lindungan dari kaca mobil kalian. Jadi itu adalah anggapan yang salah ya guys, karena sebenarnya UVA ini masih dapat menembus kaca mobil kalian, jadi dia masih dapat memberikan dampak di kulit kalian. Jadi itu perbedaan antara UVA dan UVB. Apalagi ya guys untuk kita yang tinggal di daerah tropis seperti ini, karena paparan sinar UVA dan UVB itu akan semakin kuat atau semakin tajam di negara-negara atau daerah-daerah yang semakin dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah UVC atau ultraviolet C. Nah, ultraviolet C ini belum sampai ke bumi guys. Jadi dia masih berada di bagian atmosfer bumi, yaitu di lapisan kedua atmosfer bumi, di lapisan stratosfer. Nah, berada di lapisan kedua setelah troposfer. Nah, di lapisan stratosfer itu ada yang namanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon inilah yang berfungsi untuk menghalangi si sinar UVC untuk masuk ke bumi. Tapi menurut beberapa peneliti bahwa lapisan ozon ini udah mulai menipis dan bahkan udah ada yang bolong guys. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, sekarang gimana sih caranya kita untuk bisa mengatasi nih paparan si sinar UVA dan UVB yang udah sampai ke bumi? Nah, jawabannya adalah kalian bisa menggunakan produk-produk yang mengandung SPF dan PA. Nah, di sini aku menjelaskan dulu tentang PA. PA atau Protection Guard of UVA, di mana itu berfungsi untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVA yang mana itu dapat menyebabkan kulit kalian menjadi gelap, kusam, bisa menyebabkan keriput,
penuaan dini. Nah, itu fungsi dari PA. Terus apa sih fungsi dari PA plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4? Itu maksudnya apa? Kenapa sih ada perbedaan tingkat plusnya? Nah, semakin tinggi tingkat plus dari PA, itu berarti bahwa tingkat protectionnya semakin tinggi atau semakin baik. Jadi antara PA plus 1 dan plus 4, yang lebih baik itu yang plus 4 ya guys. Jadi itu perbedaan antara plus 1, plus 2, dan plus 3, dan plus 4. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke SPF nih. Ke sini aku pengen menjelaskan tentang SPF 15, 25, 30, dan 50 itu maksudnya apa. Tapi terlebih dahulu kalian harus tahu dulu nih, kulit kalian bisa tahan di bawah sinar matahari itu hanya sekitar 10 menit aja guys. Itu tanpa menggunakan produk apapun. Jadi tanpa menggunakan produk apapun, kulit kalian itu bisa tahan terhadap paparan sinar matahari secara langsung itu hanya sekitar 10 menit aja. Nah, disinilah fungsi dari si SPF. SPF berfungsi untuk meningkatkan ketahanan kulit kalian terhadap paparan sinar matahari. Dia dapat meningkatkan ketahanan kulit kalian sebanyak 10 kali lipat. Nah, contohnya nih, kalian menggunakan produk yang mengandung SPF 15. Nah, dengan menggunakan SPF 15, berarti itu bisa 10 kali lipat meningkatkan ketahanan kulit kalian terhadap paparan sinar matahari. Jadi, dia 15 dikalikan dengan 10 menit, itu berarti 150 menit. Nah, kulit kalian dapat menahan paparan sinar matahari selama 150 menit, atau setara dengan 2,5 jam. Jadi kalian harus retouch atau memakai produk itu lagi setelah 2,5 jam karena efeknya hanya berlangsung selama 2,5 jam aja. Terus yang kedua SPF 25. Nah, untuk SPF 25 sama nih perhitungannya dengan SPF 15 tadi. 25 dikalikan dengan 10 itu hasilnya 250 atau setara dengan 4 jam 10 menit. Nah, kalian harus retouch atau memakai produk itu lagi setelah 4 jam nih. Terus untuk SPF 30. Nah, 30 dikalikan dengan 10 menit itu sama dengan 300 menit atau setara dengan 5 jam. Jadi kalian harus retouch atau memakai produk itu lagi setelah 5 jam. Nah, yang terakhir nih SPF yang lebih tinggi, SPF 50. Untuk SPF 50 sendiri itu dikalikan dengan 10 menit juga. Jadi dia 500 menit atau setara dengan 8 jam. Nah, kalian bisa retouch atau pemakaian produknya lagi atau memakainya kembali setelah 8 jam pemakaian. Nah, aku saranin untuk kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan atau outdoor yang lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan, silakan menggunakan kandungan SPF yang lebih tinggi. Biar apa? Biar kalian gak repot nih untuk memakainya lagi. Jadi kalian gak perlu sering-sering retouch gitu loh. Jadi kalian cukup memakainya beberapa kali aja dalam sehari. Contoh yang 8 jam tadi yang SPF 50 kan beda dengan yang 15. Jadi kalian itu bisa menyesuaikan dengan aktivitas yang kalian lakukan. Terus jangan lupa nih, kalian juga harus menambahkan produk yang mengandung PA dan yang plusnya itu sesuai dengan pilihan kalian, karena makin banyak plusnya maka itu hasilnya atau protectionnya terhadap sinar matahari itu semakin baik. Jadi guys, di sini singkatnya itu SPF dapat melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVB, sedangkan PA dapat melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVA, yang mana yang dapat menyebabkan kulit kalian menggelap, menghitam, atau juga kusam dan juga keriput. Jadi kalian bisa mengalami penuaan dini yang lebih cepat. Nah guys, itu dia beberapa penjelasan tentang SPF, PA, dan juga sinar ultraviolet. Terus untuk kalian yang pernah bertanya, silakan aja langsung tanya di kolom komentar. Aku akan menjawab pertanyaan kalian baik itu secara langsung atau bisa aja aku jawab lewat video. Nah, untuk kalian yang pengen request aku mau buat video apa lagi berikutnya, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, aku ucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian. Aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Syukron and see you next time.